Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Agustiansa, program studi ilmu pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, semester 6, nomor induk mahasiswa 10517041. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan jawaban saya terkait dengan ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, yang mana jawab pertanyaannya adalah jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkupnya, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Baiklah, di sini saya ingin jawab terlebih dahulu yang poin yang pertama, yaitu pengertian keuangan negara. Saya kutip dari MS1, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1 tahun mendatang. Di sini juga saya kutip dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara. Adalah keuangan negara bisa dimaknai sebagai suatu kekayaan pemerintah yang didapat dari penerimaan hutang, pinjaman pemerintah, atau dapat pula dari pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu ruang lingkup keuangan negara. Di sini ada 8 poin. Yang pertama yaitu hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, poin yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang ketujuh, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian atau lembaga atau perusahaan daerah atau perusahaan negara. Baiklah, lanjut ke asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Di sini asas-asas umum ini ada 9 poin. Poin yang pertama yaitu asas tahunan. Artinya membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk 1 tahun tertentu, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Poin yang kedua, asas universalitas. Mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Keempat, asas kesatuan. Menghendaki agar semua pendapatan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kelima, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara, khususnya pengelolaan keuangan negara, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, sumber daya manusia di bidang keuangan negara harus profesional, baik di lingkungan bendahara umum negara atau daerah
maupun di lingkungan pengguna anggaran atau barang. Yang ketujuh, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara serta teralokasinya sumber daya yang disediakan secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai. Yang kedelapan, yaitu asas keterbukaan, yaitu asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, maupun rahasia negara. Yang kesembilan, yaitu pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Artinya, di sini pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara atau daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen. Dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Baiklah, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19. Dimaksud seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada. Misalnya, menurut saudara, sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Di sini saya langsung jelaskan. Pendapat saya tentang kebijakan pemerintah tentang penggunaan pos-pos keuangan dalam dana desa maupun dana pilkada, saya sangat setuju sekali, dan saya rasa juga pemerintah sangat tepat dalam pengambilan keputusan tersebut. Karena kita ketahui virus COVID-19 ini jika tidak ditangani dengan cepat maka akan berakibat fatal bagi negara kita. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang bisa menggunakan dana desa dalam menangani bencana ini sudah tepat, karena di dalam surat edaran Kementerian Desa juga disebutkan bahwa dana pos-pos keuangan dalam dana desa bisa digunakan jika dalam keadaan bencana darurat. Nah, yang terjadi saat ini juga bencana yang sangat gawat COVID-19 ini. Jadi bisa menggunakan dana desa itu, dan ada undang-undang surat edaran dari Kementerian Desa. Dan juga masalah dana pilkada, saya rasa cukup baik keputusan ini. Dengan dana pilkada yang dialihkan dengan menanggulangi bencana, maka akan lebih bermanfaat daripada membuat berpoya-poya dan membuat reklame untuk menarik partisipasi masyarakat. Tetapi dengan adanya kebijakan ini juga diseimbangi dengan adanya pengawasan dari masyarakat maupun instansi pemerintah agar dana ini bisa digunakan sepenuhnya dan tidak adanya penyelewengan. Nanti akhirnya setelah pemerintah desa maupun pemerintah mana yang menggunakan dana untuk menanggulangi COVID-19 ini, supaya bisa melaporkan laporan keuangan ataupun laporan kegiatan mengenai penanggulangan COVID-19 ini, supaya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang penggunaan dana ini bisa dengan tepat, dan bisa bermanfaat memang semestinya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya tutup. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.